Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Situasi di malam hari moga dalam kebahagiaan dan juga kesetiaan di dalam proses perjuangan. Hari ini mungkin kita mencoba bermotivasi diri melakukan muhasabah, yaitu dengan sebuah tema memendam rasa. Nah, sebuah tema memendam rasa. Apa sih memendam rasa? Ada orang bilang bahwa menyembunyikan perasaan atau menyembunyikan sesuatu di dalam hati, tidak disampaikan, tidak dilesankan, dan tidak dikomunikasikan. Itu yang sering terjadi. Nah, pertanyaannya sederhana, kenapa sih seseorang harus memendam rasa? Ada apa sih sebenarnya? Nah, yang terjadi adalah dalam kehidupan ini, rasa seringkali hadir di sekitar kita. Hanya saja kadang rasa ini tidak bisa dikendalikan satu persatu karena rasa ini memburai di dalam kehidupan. Maka saya katakan rasa ini senantiasa akan hadir dalam kehidupan kita. Kenapa sih harus disembunyikan rasa itu? Satu pertanyaan yang ada di sekitar kita. Rasa sebenarnya adalah domainnya jiwa. Ketika seseorang tidak bisa mengapresiasikan dalam lesan, dalam tindakan, dalam perilaku, tidak bisa curhat, tidak mengkampanyekan dalam komunikasi, tidak bisa demo di dalam lesannya, maka yang terjadi terpendam. Nah, seandainya terpendam, apa yang sedang terjadi? Anda bayangkan ketika, maaf ini ya, Gunung Merapi itu meletus. Sebenarnya aliran daripada pintu Gunung Merapi tertutup lahar. Ketika tertutup lahar, maka terjadi erupsi atau terjadi letusan yang amat sangat dahsyat. Maka saya katakan bahwa memendam rasa seperti bak gunung yang sewaktu-waktu bisa meletus, sewaktu-waktu bisa meledak. Nah, memendam rasa, siapa yang terjadi pada seseorang? Memendam rasa bisa terjadi pada komunitas kecil seperti keluarga. Loh kok bisa? Ya, karena apa? Keluarga yang memendam rasa ini akan menjadi persoalan baru. Kok bisa? Begini, pasangan suami istri yang diam, sakit hati, saling menyakiti, saling tersakiti, ini akan menjadi pendaman rasa. Sekali tidak apa-apa, 2 kali tidak terasa, 3 kali masih bisa ditahan, ke-4 kali sangat bertahan, ke-5 kali tidak lagi bisa bertahan. Seperti bendungan yang jebol, seperti erupsi Gunung Merapi. Apa yang terjadi? Akan terjadi prahara. Apa itu? Letusan. Nah, jadi memendam rasa adalah sesuatu positif atau negatif. Dalam hal tertentu memendam rasa agar diri kita sabar, tidak marah, tidak berperilaku buruk, tidak berperilaku jahat. Dia memendam rasa terasa tadi bisa dikatakan positif. Loh, bagaimana memendam rasa yang negatif? Memendam rasa yang negatif adalah ketika dia diam, ada masalah ditumpuk meledak. Kalau diamnya positif bisa dipastikan adalah mencoba menahan sesuatu agar tidak terjadi kemungkaran, tidak terjadi kemudorotan. Sebaliknya, kadang orang terlalu aktif sehingga lupa akan dirinya. Nah, kita lanjutkan. Memendam rasa.
bisa terjadi di institusi negara, pemerintah, perusahaan swasta. Kok bisa begitu? Iya, orang yang memendam rasa di dalam kehidupannya, ya bisa dipastikan orang tersebut sedang menahan diri dari kejengkelan, dari kemarahan, dari perilaku-perilaku yang benar-benar membuat kita marah. Itu bisa terjadi. Nah, loh kok bisa ya? Iya, bisa terjadi dalam konteks apapun. Maka memendam rasa itu bisa dipastikan adalah situasi seseorang yang menahan gempuran hati, menahan gempuran jiwa, tidak bereaksi, seharusnya marah, menahan marah, seharusnya jengkel, menahan jengkel. Maka yang terjadi, gempuran tadi bisa mencabik jiwa kita, mencabik-cabik hidup kita, mencabik-cabik perasaan kita, memporak-porandakan sisi-sisi psikologis dan sosiologis dalam diri kehidupan kita. Maka ada dua hal. Memendam rasa itu dalam sisi positif berdampak pada kemaslahatan, atau memendam rasa berdampak kepada negatif, yaitu tertutupnya pintu-pintu aktivitas dan kreativitas. Maka memendam rasa selama itu masih ada nilai-nilai positif masih dibenarkan. Yang menjadi masalah adalah ketika memendam rasa seseorang itu nilainya tidak lagi positif, nilainya menjadi negatif. Sekali lagi, tidak semua memendam rasa itu nilainya positif. Bisa juga menjadi nilai yang negatif. Jadi positif atau negatif bergantung. Bergantung apa? Bergantung situasi dan kondisi. Bisa juga memendam rasa tadi dalam rangka menahan diri biar tidak ada konflik yang berkepanjangan pada pasangan suami istri. Bisa jadi begitu. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa memendam rasa dalam rangka menjaga biar tidak ada konflik berkepanjangan, tidak ada marah berkepanjangan. Ya, maka dia menahan diri agar tidak terjadi benturan. Itu memendam rasa. Tetapi konteksnya beda ketika seseorang memendam rasa di dalam kehidupan yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Ya. Nah, maksudnya begini. Ketika seseorang memendam rasa pada yang dicintai, itu seperti rembulan yang sedang tersabut awan. Rembulan yang tertutup awan hitam, maka rembulan tadi tidak bisa cerah. Karena apa? Tertutup rasanya, ya, tertahan rasanya oleh mendung hitam. Maka menahan rasa bagi seseorang yang ingin mendapatkan jodoh, ingin cerita tentang rasa sayang cinta, ingin menikahi secara halal dan thayyib, ketika dipendam itu justru buruk. Maka belajarlah kepada rembulan malam yang biarpun ditutup oleh mega hitam, dia tetap istiqomah hadir untuk unjuk diri, unjuk gigi di peradaban bahwa rembulan malam masih ada. Rembulan di ufuk langit masih hadir di sekitar kita. Maka jangan pernah ragu, kita tetap bersyukur kehadirat Allah. Ya, jadi dua item, memendam rasa dari sisi positif atau negatif. Jadi perilaku positif tetap dipertahankan asal demi kebaikan. Tapi memendam rasa apabila memunculkan aspek madorot, aspek yang negatif, maka idealnya ditinggalkan saja. Ceritakan yang baik-baik saja. Tidak mengurangi nilai esensi kebaikan, nilai esensi keberkahan, agar terus senantiasa hadir di sekitar kita, eksis di sekitar kita. Itu yang sedang terjadi. Itu kawan-kawan, jadi tetaplah bertahan untuk tidak memendam rasa, ya. Tetapi terus ceritakan kepada orang-orang sekitar kamu. Pertanyaan sangat sederhana. Apakah memendam rasa itu dosa? Tidak. Memendam rasa tidak dosa. Tetapi bisa juga saat memendam rasa kepada manusia, tetapi curhatnya sama Tuhan.
curhatnya sama Allah. Karena memendam rasa ini akan menjadi masalah bagi kehidupan seseorang. Kok bisa begitu? Iya, maka seseorang akan menimbulkan ya kegalauan, kesedihan, kadang meledak-ledak tidak menentu. Itu yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Maka saya katakan memendam rasa menjadi satu titik balik yang luar biasa apabila itu dilakukan terus-menerus. Sekali lagi, jangan pernah sedih, jangan pernah galau. Terus eksis di dalam kehidupan kita. Seperti rembulan yang tidak pernah berhenti hadir di sekitar kita. Rembulan semakin eksis di sekitar kita. Merangkak dan terus merangkak apapun yang sedang terjadi. Semoga kita bisa melihat situasi dan kondisi. Kapan memendam rasa yang tepat dan kapan unjuk rasa, cerita rasa. Maka keterbukaan bisa menimbulkan kebaikan. Asalkan keterbukaan itu demi kebaikan dan kemaslahatan. Tetapi ketertutupan kadang juga menimbulkan kebaikan. Asal untuk menutup aib seseorang, tidak menimbulkan kemungkaran. Terima kasih atensinya hari ini. Memendam rasa tentunya diperhitungkan sisi aspek positif dan negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.